ibadah Minggu HKBP Resort Helvetia, Minggu ke-14 setelah Trinitatis, dengan tema Minggu, kenikmatan duniawi adalah kesia-siaan. Marilah kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita telah memasuki Minggu ke-14 setelah Trinitatis dengan topik Minggu, kenikmatan duniawi adalah kesia-siaan. Melalui ibadah kita pada hari ini, kita diingatkan bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini hanyalah sementara saja dan tidak akan dapat menjamin sukacita yang kekal bagi hidup kita. Dengan demikian kita akan berkata, bersukacita dan bergembiralah selalu menyembah Allah Tuhan kita. Persiapkanlah hati dan pikiran untuk menerima firman-Nya. Datanglah dengan beria-ria memuji Dia di dalam hati yang taat dan tunduk sujud di hadapan-Nya. Marilah kita memasuki hadirat-Nya. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 18 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah pengasih dan yang benar, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau memberikan berita kesukaan untuk menerangi hati kami. Oleh karena itu, kami dapat mengenal Tuhan dan semua kehendak-Mu. Kami ingin melakukan kehendak-Mu selama hidup kami. Kuduskanlah hati kami dengan Roh-Mu. Kuatkanlah kami melawan nafsu dan keinginan duniawi. Berilah kegembiraan bagi kami untuk melaksanakan kehendak-Mu.
oleh karena anakmu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 557 ayat 1 dan 2. Hukum Taurat Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu ke-14 setelah Trinitatis ini tertulis dalam Matius 7 ayat 1. Janganlah kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Marilah kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 180 ayat 1 dan 3. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di
dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anakmu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku Pende nomor 275 ayat 1 dan 2. Firman Tuhan yang menjadi epistel minggu ke-14 setelah Trinitatis hari ini, yang tertulis dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, dan roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Demikian isi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi dari buku Pende nomor 371 ayat 1 dan 2.
seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan Bapa. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari buku D 471 ayat 1. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Tuhan, atas segala berkat dan penyertaan Tuhan bagi kami dalam seminggu ini. Engkau senantiasa memberkati setiap pekerjaan kami. Kami boleh bersekutu saat ini Tuhan, memuji memuliakan nama-Mu. Allah Bapa Surgawi, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang menguasai hati, jiwa, dan pikiran kami, sehingga kami mampu mengerti akan firman-Mu, dan kami juga Tuhan mampu untuk hidup seturut dengan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami telah siap untuk mendengar. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada minggu hari ini diambil dari kitab Pengkhotbah 2 ayat 4 sampai dengan ayat 11. Demikian bunyinya. Aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, mendirikan bagiku rumah-rumah, menanami bagiku kebun-kebun anggur. Aku mengusahakan bagiku kebun-kebun dan taman-taman, dan menanaminya dengan rupa-rupa pohon dan buah-buahan. Aku menggali bagiku kolam-kolam untuk mengairi dari situ tanaman pohon-pohon muda.
Aku membeli budak-budak laki-laki dan perempuan, dan ada budak-budak lahir di rumahku. Aku mempunyai juga banyak sapi dan kambing domba, melebihi siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, harta benda raja-raja dan daerah-daerah. Aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduanita-biduanita, dan yang menyenangkan anak-anak manusia, yakni banyak gundik. Dengan demikian aku menjadi besar, bahkan lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Dalam pada itu hikmatku tinggal tetap padaku. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya, dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun. Sebab hatiku bersukacita karena segala jerih payahku. Itulah buah segala jerih payahku. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku, dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha mencari angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika wabah virus corona muncul di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah bangsa kita tidak bisa dengan harta, kesuksesan, nama besar, popularitas menjamin diri untuk tidak kena virus tersebut. Karena baik orang biasa, pejabat, orang terkenal juga diserang virus tersebut. Tidak ada yang bisa menjamin hidupnya. Yang kita lakukan hanyalah berserah kepada Tuhan. Bahwa keselamatan kita hanya dijamin di dalam kuasa Tuhan. Inilah yang diingatkan bagi kita melalui khotbah ini. Kitab pengkhotbah ini adalah buku yang dituliskan oleh Raja Salomo anak Daud. Dan yang menjadi inti pokok ajaran pengkhotbah ini adalah nasihat bahwa segala sesuatu yang ada di kolong langit ini akan berlalu seperti angin. Hidup ini singkat. Karena itu manusia diingatkan supaya jangan terlelap, jangan terbuai hanya untuk mencari dan memikirkan kesenangan atau kenikmatan dunia saja. Mana nilo hasunangan di portibio. Ai parsatokinan tulis. Dalam nas ini kita diingatkan bahwa kekayaan, kehormatan, ataupun hamuraun, hajagaro itu tidak bisa menjamin kebahagiaan, sukacita bagi kita. Kesuksesan dan sukacita dunia ini akan berlalu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita bertanya pada diri kita dan menjawab dengan jujur, apakah yang kita cari setiap hari? Bukankah sukacita dan kesenangan? Apa yang membuat kita senang, itu yang kita lakukan. Kalau dalam falsafah kita orang Batak, yang hendak digapai supaya senang yaitu 3 hal: hagabeo, hamuraun, dan hasanatu. Sang pengkhotbah juga Raja Salomo telah meraih kesuksesan, telah meraih kekayaan, telah meraih kedudukan yang tinggi sebagai seorang raja. Berbagai hal yang luar biasa dan istimewa sudah didapatnya. Dia menjadi orang yang terbesar daripada orang-orang pada zamannya dan zaman sebelumnya. Namun ketika dia merenung dan menyadari bahwa segala sesuatu adalah sia-sia, seperti menjaring angin ataupun menangkap bayangan, semuanya akan berlalu. Maka dia meminta kekuatan dan hikmat dari Allah untuk membuat hatinya senang dan bahagia. Sebagai seorang raja, semua yang diinginkan tersedia, dan semua usaha untuk menyenangkan hatinya sudah dilakukan. Tetapi sesungguhnya sukacita yang sejati tidak didapatkan dari semuanya itu.
dan tidak dapat menjamin hidupnya. Saudara yang terkasih di dalam Yesus, kita diingatkan untuk menghargai apa yang kita miliki sekarang sebagai anugerah Tuhan. Belajar menjalankan hidup dan usia yang Tuhan berikan dengan penuh tanggung jawab. Mensyukuri setiap apa yang terjadi dalam hidup ini. Banyak hal yang luar biasa kita terima dari Tuhan. Tiap hari kita diberi napas kehidupan. Kekayaan yang besar tidak dapat menjamin kebahagiaan. Kalau bisa itu menjamin kebahagiaan, maka tentu semua orang kaya bahagia, bersukacita. Tapi pada kenyataannya, banyak orang kaya yang tidak bisa tenang. Karena itu apapun keadaan kita saat ini, syukurilah. Ada seorang konglomerat berkata, dulu saya tidak punya uang, tidak bisa makan enak. Saya berpikir, kalau saya sudah punya banyak uang, saya akan bisa makan yang enak-enak. Sekarang saya sudah punya banyak uang, tetapi dengan berbagai penyakit di dalam tubuh saya, sehingga tidak bisa makan yang enak. Karena untuk mengejar supaya makan enak dan uang yang banyak, saya lupa istirahat dan makan teratur. Yang artinya, terkadang kita tidak menikmati hidup dengan rasa syukur. Banyak orang sibuk melakukan pekerjaan dengan segenap waktu dan tenaga meraih kesuksesan. Memang itu bisa membuat orang semakin besar, kaya dan ternama, seperti yang dikatakan di ayat 9. Namun semua prestasi yang dicapai sia-sia dan akan kehilangan waktu untuk menikmati hidup dan mensyukuri kebersamaan dengan keluarga. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau semua itu sia-sia, apakah tidak perlu bekerja mencari hikmat dan kesuksesan? Bukan demikian maksudnya. Allah menghendaki dan memerintahkan agar kita bekerja dalam Tuhan dan menyadari bahwa semua itu tidak bisa menjamin hidup kita. Dikatakan di dalam pasal ke-12 ayat 13 sampai 14 kitab Pengkhotbah ini, akhir dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena itu adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Seluruh hidup kita akan bermakna bila kita menjalaninya dalam takut akan Tuhan. Segala yang kita kerjakan, kita capai, harus dipergunakan dalam rangka ketaatan kepada Tuhan. Kelak Allah akan menuntut pertanggungjawaban. Karena itu penting bagi kita mengarahkan pandangan kepada kekekalan. Hanya Yesus yang menjamin hidup kita. Di dalam Dialah hidup kita bermakna. Dialah jawaban hidup kita. Di dalam Dia kita mendapat kebahagiaan yang sejati. Tuhan memberi hidup bukan sekedar dijalani, tetapi juga dinikmati dengan rasa syukur. Sobat hata ni endetai, pasu-pasu nagoda imaroha nasana. Gunakanlah hidup yang kita miliki untuk memenuhi kehendak Tuhan. Maka hidup bukan lagi yang sia-sia, tetapi hidup yang bermakna. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman yang sudah menyapa, mengingatkan kami saat ini. Supaya ketika Tuhan memberikan kami kesempatan hidup di dunia ini, kami boleh pakai untuk taat dan setia kepada-Mu. Kami persembahkan waktu kehidupan kami untuk melakukan seturut dengan firman Tuhan. Ajar dan ingatkan kami di dalam Roh Kudus-Mu, supaya mempersembahkan jiwa dan raga kami untuk Tuhan pakai. Biarlah firman yang sudah mengingatkan kami boleh senantiasa hidup dan berbuah di dalam kehidupan kami. Berkati seluruh jemaat-Mu di rumah masing-masing, di dalam aktivitas masing-masing. Engkau beri mereka Tuhan kesehatan. Bila mana ada yang sedang dalam keadaan sakit, Tuhan pulihkan kesehatan mereka.
Bila mana ada yang sedang bergumul, Tuhan tegarkan hati, jiwa, dan pikiran mereka. Engkau menangkan dia dalam segala persoalan yang dihadapi di tengah dunia ini. Tuhan juga yang menjaga kami dari sakit penyakit yang terjadi saat ini, sehingga kami boleh bersukacita. Kami hanya mau serahkan kehidupan kami hanya dalam tangan pengasihan-Mu saja. Ampuni kami atas segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak menjadi anak-anak. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari UND 476 ayat 1 dan ayat 2 sambil mengumpulkan persembahan. Marilah kita mendoakan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.